Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa saja sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut kembali membahas Kitabul Jami', sebuah karya tulis dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan kita sudah masuk di dalam bab al-birri wassilah, ya. Bab birrul walidain dan silaturahim, dan kita sedang membahas tentang tahrimu uquqil ummahat, ya, dan fadlu ridal walidain. Kita sedang membahas tentang interaksi kita terhadap orang tua kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas haramnya kita berlaku durhaka, uquq, ya, kepada orang tua, dan lebih ditekankan lagi kepada ibu. Jelaskan karena ibu lebih lemah, ya, sehingga terkadang anak lebih berani untuk melakukan kedurhakaannya kepada ibu. Kemudian juga ibu adalah orang yang paling ditekankan untuk berbuat baik di dalam syariat, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya bahwasanya orang yang paling berhak untuk diperlakukan baik, bermuamalah dengannya dengan baik, berinteraksi dengan baik adalah ibu. Ditanya sampai 3 kali, menjawabnya ibu, kemudian yang keempat baru ayah. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW menekankan sekali untuk jangan sampai kita melakukan kedurhakaan kepada ibu. Walaupun kepada ayah juga tidak boleh. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan tentang fadlu ridal walidain, keutamaan ridha dari orang tua. Keutamaan ridha dari orang tua. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin, orang tua memiliki hak khusus, ya, di atas kita, yang mana kita punya kewajiban di hadapan orang tua untuk senantiasa mentaati mereka berdua di dalam keadaan atau di dalam perintah-perintahnya, selama bukan perintah yang maksiat, ya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah-perintah yang lainnya, ya, kita diwajibkan untuk berupaya menjalankan perintah tersebut. Bahkan kemarin kita jelaskan termasuk daripada atau dhabit kapan kita dikatakan sebagai atau telah melakukan perilaku kedurhakaan kepada orang tua adalah tatkala kita mengeluarkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan kemadaratan kepada orang tua dan bisa memberikan gangguan kepadanya. Disebutkan di sini oleh penulis, kullu qawlin aw fi'lin fihi idrarun bihima aw adhiyatun lahuma. Setiap perkataan dan perbuatan yang mana ada madarat di dalamnya untuk orang tua kita, aw adhiyatun lahum, atau ada gangguan. Intinya setiap perkataan, setiap perbuatan kita yang membuat orang tua kita jengkel, ya, dikatakan di sini bisa termasuk perilaku kedurhakaan kepada orang tua. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an saja, ya, kita dilarang, ya. Padahal ini kalau kita perhatikan hanya 2 huruf saja, hamzah dan fa, yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita diperintah kemudian kita merasa malas, kemudian
kita mengucapkan ya. Ini adalah salah satu hal yang dilarang untuk dilakukan di hadapan orang tua kita. Maka bagaimana dengan yang di atasnya? Sampai memukul mungkin, sampai berkata-kata buruk, sampai mencercanya, sampai menghardiknya. Ini justru lebih, ya, tentu lebih ya, diharamkan lagi. Maka kita berupaya untuk senantiasa mencari keridhaan orang tua. Ya, kita jelaskan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua beriringan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ibadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian mensyirikkan Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Allah menggandengkan antara hak Allah dan hak orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya hak orang tua dijunjung di dalam syariat Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu wahai Muhammad telah mewajibkan untuk kalian alla ta'budu illa iyyah. Ya. Untuk jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada orang tua. Mengkaitkan antara hak Allah dan hak orang tua. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Apakah kalian mau aku beritahukan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Beliau mengatakan ini 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Qulna bala ya Rasulullah." Baik ya Rasulullah, sampaikan saja. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar. Yang pertama disebutkan adalah al-isyraku billah, mensyirikan Allah. Dan yang kedua disebutkan adalah wa uququl walidain, ya, dan melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Ini menunjukkan durhaka kepada orang tua adalah suatu perilaku yang sangat fatal di dalam syariat Islam, fatal sekali, ya, sangat bahaya, termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Sehingga kita berupaya untuk senantiasa mencari keridhaan orang tua. Di balik kedurhakaan kepada orang tua itu sangatlah besar dosanya, ternyata di sana ada pahala yang besar juga tatkala kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah atau keridhaan orang tua. Disebutkan di sini an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Walaupun hadis ini ya diperselisihkan apakah hadis ini marfu', maksudnya dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau mauquf, dinisbahkan kepada sahabat yaitu Abdullah ibn Amr ibn As. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah yang mauquf, ya. Bahwasanya perkataan ini adalah perkataan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Walaupun secara makna adalah betul, ya, secara makna adalah benar, ya. Dan juga ini termasuk dikatakan sebagai marfu' hukman, ya. Marfu' secara hukum, karena ini berkaitan tentang hal ghaib, ya. Dan para sahabat tidak mungkin untuk berbicara tentang hal ghaib kecuali karena pernah mendengar informasi tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan betapa besarnya keridhaan orang tua, yang mana keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan itu adalah salah satu motivasi yang hendaknya bisa menggerakkan kita untuk berbakti kepada orang tua.
Orang tua telah menjadi sebab kita hadir di dunia ini, yang mana tatkala kita hidup melalui sebab orang tua, kita memiliki potensi besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diciptakan di dunia ini, ya sudah, kita tidak diberikan peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan peluang kepada kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena kita berada di sini sebab orang tua kita. Sebab orang tua kita. Ini adalah salah satu jasa yang sangat besar, ya. Dengan ini saja kita tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka. Maka bagaimana dengan keletihan-keletihan mereka setelahnya? Setelah kita ada di sini, kita merepotkan mereka berdua ketika kecil, bahkan ketika di kandungan, ya. Kita telah merepotkan ibu kita mengandung 9 bulan, kemudian ketika sudah lahir, kita merepotkan orang tua kita. Ibu kita senantiasa menyusui kita, menenangkan kita tatkala kita rewel, nangis, ya. Ayah kita mencarikan nafkah untuk kita. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin untuk kita balas. Tidak mungkin untuk kita balas. Maka sejatinya itu adalah salah satu motivasi agar kita senantiasa mencari keridhaan orang tua kita. Kita berupaya untuk membuatnya tersenyum. Sebagaimana, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai dia cinta untuk orang lain sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Tatkala kita cinta untuk teman kita, kalau teman kita senyum kita cinta, teman kita bahagia kita cinta, maka orang tua kita lebih berhak, ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjalin silaturahim kepada kerabat-kerabat kita, orang tua kita lebih berhak untuk kita jalini silaturahimnya. Ya. Terkadang kita terlalu memfokuskan untuk silaturahim, bahkan bukan kerabat pun kita silaturahimi, tetapi orang tua terkadang kita lupakan. Sekarang kita lupakan. Maka jangan sampai kita melalaikan hak orang tua di hadapan kita. Karena birrul walidain itu bukan berkaitan tentang hubungan kita dengan orang tua saja. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita. Sehingga terkadang di antara kita ada yang mungkin tidak menerima hak-haknya dari orang tuanya. Mungkin dahulu orang tuanya keras, orang tuanya jahat, orang tuanya tidak memberikan hak nafkah atau yang lainnya. Maka niati bahwasanya hubungan dia kepada orang tuanya adalah hubungan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia berusaha untuk mencari keridhaan orang tua, itu adalah ridha Allah ada di dalamnya. Ya. Ridha Allah ada di dalamnya. Dan orang ketika sudah mendapatkan ridha dari Allah, ya, maka dia akan, ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia, ya. Karena ketika orang sudah diberikan keridhaan oleh Allah, ya, Allah akan cinta kepadanya. Ketika orang sudah mendapatkan cinta dari Allah, ya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit akan cinta kepadanya. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat baik. Kaki kita akan diberikan taufik oleh Allah dengan perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha." Dan tatkala aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi tangannya yang mana dia gunakan untuk menggenggam, sehingga dia tidaklah menggenggam kecuali yang baik-baik, tidaklah menggunakan tangannya kecuali yang baik-baik. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang mana dia gunakan untuk berjalan. Dia tidak akan berjalan kecuali kepada menuju yang baik-baik. Ya. Ini ketika hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berupayalah kita untuk mencari keridhaan orang tua, karena di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi cintanya kepada kita.
Karena di antara kita terkadang hanya ingin mencintai, tetapi kita belum tentu dicintai oleh orang yang kita cintai. Ya. Jangan sampai ketika kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak cinta kepada kita. Dan salah satu jalan agar kita mendapatkan cinta Allah adalah kita berbakti kepada orang tua. Di sini dikatakan al-haditsu dalilun ala fadli birril walidain wal amali ala ridahuma wa idkhalis sururi alaihima. Di dalam hadis ada dalil bahwasanya keutamaan berbuat bakti kepada orang tua, wal amali ala ridahuma wa idkhalis sururi alaihima. Dan juga di dalam hadis ada anjuran untuk senantiasa kita beramal suatu amalan yang bisa menyenangkan orang tua, wa idkhalis sururi alaihima, dan memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang tua. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala ridha Rabbi wa mahabbatahu li 'abdihi fi ridha walidayhi wa birrihima. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan kepada kita bahwasanya ridha orang tua atau ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada hambanya itu berada pada ridha, Nabi kita Muhammad SAW menjadikan atau mengabarkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu berada pada ridha orang tua dan berbaktinya kepada orang tua. Wa ja'ala ghadabar rabb fi ghadabil walidaini bisababi 'uquqihi lahuma. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengabarkan bahwasanya kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemarahan orang tua. Sehingga jangan sampai kita berupaya, kita berupaya untuk jangan sampai membuat orang tua kita marah kepada kita. Karena di dalam kemarahan orang tua ada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah hukum asal ya. Hukum asal kita tidak boleh untuk membuat orang tua kita marah, dan juga kita berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hukum asalnya. Tetapi di dalam perkara-perkara yang ternyata ketika kita mencari ridha orang tua kita menabrak ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbeda lagi ya. Ini namanya kita memaksiati Allah demi ridha orang tua, dan ini tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ya. Dan tatkala kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk melakukan syirik kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi kamu tetap berbuat baik kepada orang tua di dunia ini. Ya. Sehingga hukum asalnya adalah kita berupaya untuk mencari keridhaan orang tua dan menghindari kemurkaan orang tua. Akan tetapi ketika keridhaan orang tua dan kemurkaan orang tua itu justru menabrak atau justru harus kita lalui dengan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga atau faedah yang ketiga yang disebutkan di sini, al-haditsu dalilun ala wujubi birril walidain. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk terus berbuat atau berbakti kepada orang tua. Wa tahrimu uquqihima, dan haramnya kita berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah dhahabal jumhuru min ahli al-ilmi ila anna al-umma tafdhulu 'ala al-abi fil birr wa naqala ba'dhum al-ijma' 'ala hadha. Kemudian faedah yang selanjutnya disebutkan oleh mu'allif di sini adalah jumhur ulama mengatakan bahwasanya hak seorang ibu itu lebih utama, lebih ditekankan ketimbang hak seorang ayah. Wa naqala ba'dhum al-ijma' 'ala hadha. Dan sebagian para ulama bahkan menukilkan sebuah ijma', ya, sebuah kesepakatan ulama bahwasanya ibu memiliki keutamaan atau memiliki hak yang lebih ditekankan ketimbang seorang ayah. Karena hadis yang pernah kita sampaikan tadi ya,
Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka." Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Sehingga para ulama mengambil dari hadis ini faedah bahwasanya hak seorang ibu itu lebih ditekankan ketimbang hak ayahnya, ketimbang hak ayahnya. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang mana pada intinya adalah kita berupaya untuk berbuat baik kepada orang tua. Interaksi kita kepada orang lain itu sudah menjadi ibadah ketika kita berinteraksi baik, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi husnil wa khaliqin nasa." Apa Pak Nur Hadi? Bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah kemaksiatan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah kepada manusia yang ada di sekitarmu, atau berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk berinteraksi baik kepada orang lain, maka orang tua lebih berhak. Ya. Maka orang tua lebih berhak. Maka yang pertama kali hendaknya kita pikirkan di dalam benak kita bahwasanya interaksi kita kepada kedua orang tua kita adalah sebuah ibadah, ya. Adalah sebuah ibadah. Karena terkadang kalau kita tidak memikirkan bahwasanya interaksi kita kepada orang tua itu adalah ibadah, terkadang kita ini merasa berat ketika ingin berinteraksi kepada orang tua, yang mana orang tua itu tidak memberikan hak untuk kita. Karena ya terkadang memang banyak sekali kasus, ya, orang tua yang tidak memberikan haknya kepada anaknya ditelantarkan, tidak diberikan pendidikan, tidak tidak diberikan nafkah, ya. Sehingga terkadang seorang anak berat untuk berbuat baik kepada orang tua. Tetapi ketika dia berpikir bahwasanya interaksinya kepada orang tua itu adalah sebuah ibadah, maka insya Allah akan menjadi lebih ringan, ya. Terlebih ketika dia membaca keutamaan berbuat baik kepada orang tua, terlebih ketika dia membaca bahayanya durhaka kepada orang tua, ya. Maka ini, ya, adalah yang perlu kita camkan di dalam benak kita, ya. Jangan sampai komunikasi, interaksi kita kepada orang tua kita itu buruk, ya. Karena tatkala kita bersikap durhaka kepada orang tua, kita telah melakukan hal yang fatal, ya. Dan na'udzubillah, salah satu ancamannya adalah kita akan diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah haramkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah diharamkan dari surga, maka tidak ada tempat yang lain kecuali neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. 3 orang ini adalah mudminul khamr, orang yang sudah kecanduan khamr, kemudian al-'aq, orang yang sudah melakukan durhaka kepada orang tua, kemudian yang ketiga adalah the youth, ya, orang yang atau seorang kepala keluarga yang ridha kemaksiatan terjadi di rumah tangganya. Maka jangan sampai kita bersikap durhaka kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, baik mereka berdua hidup atau sudah meninggal dunia, ya, dengan kita senantiasa memberikan doa kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang bisa masuk ke dalam kedurhakaan kepada orang tua. Ya, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan tentang hadis ini. Insyaallah untuk kedepannya kita akan melanjutkan hadis tentang keutamaan mencintai atau keutamaan cinta kepada orang lain sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.
Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.